Kalau ingin berbicara dengan Allah, berdoalah, ya Allah, selamatkan orang tua. Berbicara dengan Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Quran, seakan-akan surat cinta dari Allah. Allah ingin berkata-kata denganmu. Merasa terasing jauh dari orang tua, dalam keadaan sedih, dibacanya Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Terasa hidup ini berat, sulit, susah, baca Quran. Seakan-akan Allah berkata kepadamu, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Bacalah Al-Quran, seakan-akan dia turun kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-Habib Muhammad bin Anis bin Shahab hafizahullah wa saddada khutah matta'ana Allah bi tuli umrihi. Al-asatidz al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah. Adik-adik sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seandainya terbakar semua Quran yang ada di dunia ini, yang ada di perpustakaan Maroko, yang ada di Makkah, di Madinah, hancur semuanya, terbakar. Apakah Al-Quran hilang dari permukaan bumi? Tidak. Quran masih tetap ada. Di mana? Di handphone. Karena ada aplikasi Quran digital. Lalu kemudian lewatlah satu meteor di atas bumi. Meteor ini terbuat dari besi. Besi berani karena dia menarik, magnet. Ditariknya semua yang ada di atas muka bumi ini. Mobil tertarik, motor tertarik, besi-besi tertarik, handphone kita pun tertarik. Quran di kertas hilang, Quran yang ada di aplikasi hilang. Apakah Al-Quran hilang? Tidak. Al-Quran masih tetap ada di kepala santri-santri Habib Muhammad bin Anis. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala, Allah itu satu, qul huwallahu ahad, la ilaha illa huwa al-wahidul ahadus somad. Ini Abdus Somad. Allah itu satu, tunggal, esa, tidak berbilang. Tapi ketika dia cerita tentang Quran, maka dia sertakan para penghafal Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga Al-Quran. Allah kan satu, kok dia bilang kami? Kami menjaga Al-Quran. Aku dan para penghafal Quran ikut menjaga Al-Quran. Kira-kira kalau disertakan dalam rombongan gubernur, bangga atau nggak bangga? Bangga. Bapak kesini mau masuk, kata security. Emangnya masuk mana? Kami rombongan gubernur. Ya Fazlan. Bagaimana kalau disertakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi adik-adik bukan rombongan bupati, bukan rombongan wali kota, bukan rombongan presiden, bukan rombongan, tapi rombongan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah. Al-Quran di dalam kepalanya. Ada kertas. Kertas bisa dibuat layang-layang, kertas bisa dibuat mainan, kertas bisa dibuat tisu, ingus, kertas mohon maaf bisa dibuat menjadi tisu pembersih kotoran. Kertasnya sama, dibuat dari pabrik yang sama, warnanya sama, toko yang jual sama, tapi kertas ini tidak boleh diletakkan di lantai,
Kertas ini kalau sampai dinistakan orang bisa masuk penjara. Kenapa? Karena di atas kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kertas yang ada tulisan surat Al-Fatihah tidak boleh diletakkan di bawah lebih rendah dari lutut. Tidak boleh dipegang oleh orang yang bernajis, berhadas kecil besar. La yamassuhu illal mutahhar. Kenapa kertas itu menjadi mulia? Karena di kertas itu ada Al-Quran. Gua, banyak sekali gua-gua di dunia ini. Gua, katanya gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Gua lubang batu di atas gunung banyak di Indonesia, tapi isinya cuma kalong. Gua Batman. Tapi gua itu menjadi mulia. 4,6 juta, 4,7 juta jamaah haji Indonesia ingin naik ke atas gua itu. Ada apa dengan gua itu? Karena di dalam gua itulah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ya. Menjadi mulia. Ada orang mencium kulit kambing. Ngapain ente cium kulit kambing? Saya bukan nyium kulit kambing, saya mencium apa yang ada di dalam kulit kambing itu. Apa yang ada dalam kulit kambing itu? Kulit kambing ketika menjadi sampul Al-Quran. Dicium kulit kambing itu, dikasih parfum, dipeluk, dibawa, diletakkan mulia, dimasukkan ke kotak kayu jati, dibalut dengan sutra, diletakkan di rumah orang kaya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Nah, menjadi mulia kulit kambing. Padahal awalnya kulit kambing itu hina, digunting-gunting jadi sendal tapak kaki. Nasib kulit kambing ketika dibuat jadi beduk, belum bangun orang subuh sudah dipukul duluan. Bang, bang, bang. Tapi ketika dia dekat dengan Al-Quran, dia menjadi kemuliaan. Gua menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Kulit kambing menjadi mulia karena Quran. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tidak ada dalam Quran. Tapi ketika Quran turun di bulan itu, langsung disebutkan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, bersanding dia dalam satu ayat. Bulan menjadi mulia. Enggak ada Syahrul Rabiul Akhir, enggak ada. Syahrul Zulhijjah, enggak ada. Tapi ketika turun Quran, bulan itu ikut menjadi mulia. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tengah malam, midnight, malam tahun baru. Tapi begitu Al-Quran turun malam itu menjadi malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Apapun yang bersanding dengan Al-Quran menjadi mulia. Mulutnya sama, lidahnya sama, bibirnya sama, tenggorokannya sama, air liurnya sama. Tapi yang satu dimuliakan, diminta air, disuruh tiup, baca. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran di dalam. Bismillah. Dan ketika ayat-ayat itu dibacakan dari mulut masuk ke dalam air, muncul molekul-molekul cahaya yang bentuknya seperti bunga kristal. Saya nggak percaya Pak Ustadz, nggak kelihatan. Lihatnya jangan pakai mata, lihatnya pakai mata hati. Ngelihatnya pakai mikroskop. Yang lihat orang Jepang, dia tulislah buku judulnya The Miracle of Water, THE Miracle of Water. Tulis saja, melihat molekul cahaya.
Ternyata ayat Al-Quran ketika dibacakan ke air, air ikut menjadi mulia. Dan tubuh manusia ini isinya air. Mana tubuh manusia ini isi air? Darah. Darah itu air. Belum ada manusia ini kalau disobek badannya keluar kecap, enggak ada. Manusia ini isinya darah, dan darah itu adalah air. Air itu dibacakan Quran tiap hari, maka darahnya ikut menjadi mulia. Tapi semulia-mulianya darah Ustaz Abdul Somad beda dengan darah Habib Muhammad bin Anis. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan darahnya N, Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adik-adik kalau mau mulia, maka masukkan Al-Quran ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang 30 juz, ada yang juz 30, macam-macam. Mudah-mudahan semua menjadi para penghafal Quran. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Sahabat Nabi itu banyak sekali, tapi yang menjadi imam diangkat oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena dia paling mengerti, paling banyak hafal, paling bagus suaranya, dan paling hebat Qur'annya.